Aduh, nyampe ya. Oke. Hai semua, gua Wasa. Bikin videonya nyantai aja ya. Jadi ini teman-teman udah ngeliat di belakang gua ada kursi, calon kursi lebih tepatnya. Jadi gua tuh habis dikirimin sama Gamen yang sekarang ngeluarin kursi gaming. Jadi sebelum kita rakit, gua mau cerita dulu soal ini sih. Ini kalau teman-teman lihat ruangannya agak beda. Ini adalah kamar gua di sebelah studio yang tadinya tempat tidur gua ya. Ceritanya kan gua udah pindah rumah, jadi kamar yang ini pengen gue jadiin studio yang kedua. Nah pas banget nih, lagi bikin studio begini, Toto Gamen nawarin, Mas Wasa kita ada kursi gaming nih sekarang, mau cobain nggak? Boleh banget, karena teman-teman lihat kan dari dulu mungkin kalau ngikutin gue tuh nggak pernah ada yang namanya kursi gaming. Plus kursi yang sekarang aja nih biasa gue pakai syuting, ini tuh kursi make up bini gue min. Kursi make up, jadi selama ini syuting tuh pakainya ini. Dan yaudah ada akhirnya kursi gamingnya Gamen ini nyampe ke tempat gua. Dan teman-teman bisa ngeliat sendiri pas nyampe tuh kotaknya gede banget. Ya wajar sih, sebuah kursi gaming emang biasa juga segede gini ya. Tapi didatenginnya juga dibungkus sama kayu lagi, jadi aman untuk pengirimannya. Pas yaudah habis gue buka semuanya, pakunya dari kayunya gue cabut, ambil boxnya, gue buka boxnya dan isinya ya udah seperangkat kursi gaming, mulai dari senderan buat bahunya, terus dudukan buat pantatnya, kakinya juga, rodanya juga ada, terus bantal-bantal buat leher ataupun buat lumbar punggung bawah kita gitu-gitu ya. Dan dapat juga hidroliknya. Nah kayak gitu-gitulah pokoknya. Dan gue menjadi kepikiran juga sih, buat gue tuh nggak apa-apa ya, maksudnya kursi gaming gue juga mungkin nggak bisa ngasih pengalaman yang kayak gimana-gimana banget. Maksudnya tuh dalam arti kata gini, gue tuh awam soal kursi. Gue kasih tau aja di awal, gue nggak ngerti bedanya mungkin yang teman-teman reviewer lain bahas tuh ada yang harganya 7 juta, ada yang harganya 5 juta, kayak gitu-gitu tuh menurut gue sendiri nggak nyampe sih. Maksudnya message-nya tuh empuknya semana, kerasnya semana, gue tuh nggak tahu patokannya kursi gaming enak atau nggak enak tuh kayak gimana. Nah makanya dari itu, yang Gamen ini harganya tuh menurut gue affordable ya. Harga itu cuma 2 jutaan, lebih tepatnya 2.200.000 SRP-nya. Itu belum dapat diskon. Biasanya kalau Gamen yang udah kita bahas sebelum-sebelumnya kan ya pasti ada diskonnya ya, nanti cek aja link di deskripsi di bawah. Nah, ini menjadi sebuah pengalaman gua tersendiri buat nyobain kursi gaming. Ya, gua sebenarnya bisa sih beli yang 5 juta ataupun 7 juta. Cuma karena gue belum nyobain, mendingan gue mulai dari yang coba yang harganya affordable dulu gitu. Kali ada teman-teman juga di sini yang apa ya, kira-kira tuh nasibnya sama kayak gue, mau beli yang 5 juta, mau beli yang 7 juta bisa ataupun nggak bisa ya, terlepas dari bisa dan nggak bisanya harga 5 dan 7 juta ya nggak ada salahnya sih kita cobain ya bareng-bareng, kita coba rakit dan kita ngerasain. Gue coba ngerasain, nanti gue share ke teman-teman kursi gaming yang bisa dibilang apa sih, ini gue nggak tahu deh harganya, karena harga 2 juta tuh entry level atau enggak tuh nggak tahu. Yang jelas ini pas gue lihat aja ini ya guys, ini fisiknya yang sandaran punggung kita. Ini kalau teman-teman tahu kayak kursi racing buat balap-balapan mobil gitu kan. Ada bolongan 2 sini, nanti ditaruh seat belt gitu loh. Ini ada logo Gamen-nya di belakang, di kepala, terus di belakangnya ada tulisan Gamen. Ada 2 warna, warna hitam sama warna abu-abunya ini. Nah, gue waktu itu milihnya yang abu-abu soalnya kalau menurut gue kursi gaming itu harusnya nyentrik sih, jangan yang polosan kalau menurut gue ya. Dan ya udah, kayak gue ngomong cerita di awal kepanjangan ya. Kita coba rakit aja ya. By the way ini kulitnya sih leather PU ya, bukan kulit asli, kulit sintetis. Tapi baunya enak sih. Oke, kita rakit ya. Oke ya, ini udah gue bongkar-bongkar tadi plastiknya. Kayak biasa kalau ngebikin atau ngerakit kursi, kita dari kakinya dulu. Cuma sebelumnya gue kasih tahu dulu, tadi pas kita bongkar semua isi di dalam dusnya, ada 2 kertas tambahan. Yang pertama pastinya ini adalah instruksi perakitannya, gampang banget, ada urut-urutannya 1 sampai 6 nih. Terus dapat juga kartu garansi kayak begini, tuh kecil. Padahal barangnya gede tapi kartu garansi sama aja kayak kita biasa beli headset ataupun TWS Gamen waktu itu ya. Terus ini juga ada yang perlengkapan ya, kayak obeng, ada kunci L, sama ini ada obeng kembang juga, tapi dibentukinnya L begini, udah langsung tersedia. Jadi teman-teman bisa langsung ngerakit aja pokoknya.
Kita mulai dari yang kakinya dulu. Ini tuh kakinya bintang. Jadi rodanya ada 5. Langsung dimasukin aja kalau ini, nggak pakai obengan. Udah. Ini besi ya guys, ngomong-ngomong stainless steel. Jadi menurut gua yang baru ngelihat kursi gaming gini aja nih, Gamen ngasih harga 2,2 juta, kokoh sih. Ininya juga lumayan berat sebenarnya karena ada besinya pasti di bagian dalam ya. Oke, ini udah. Terus masang hidroliknya. Hidroliknya begini, begini. Terus yang ini. Ini ya. Ininya begini. Oke, sip. Habis itu nomor 2. Oh, nomor 2 malah disuruh ininya yang bagian leher dulu. Oke, ada neck pillow sama lumbar support. Di belakangnya ada talinya. Talinya ini tuh karet. Sari roti lewat, guys. Studio belum jadi, peredamnya jadi begini dah. Oke, lumbar supportnya dulu. Ini ada buckle-nya 2 kanan kiri. Sama ini tuh talinya juga karet sih. Jadi bisa di-adjust ya. Gamen di bagian bawahnya sini. Dan ini ke sini. Ini. Tar kok ngelibet deh. Udah. Berarti lewat sini. Ngolong gini berarti ya? Pindahin ke bawah. Kejepit. Terus bagian necknya, bagian leher, lewatin sini. Keren loh. Gue suka nih list merahnya tuh ngejreng banget loh guys. Merahnya ini kulit juga soalnya. Oke, lanjut. Nomor 2 selesai. Sekarang kita nomor 3 ngerakit soal ininya. Nah, yang bagian pantatnya. Nah, bagian sini mesti ngebongkar baut-bautnya. Ini pegasnya ya, yang buat handle-nya pokoknya. Nah, ini perlu baut-bautan. Oke, obeng-obeng sama baut-baut udah gue ini nih, udah gue lepas semua. Kita lanjut lagi yang tadi ngebangun bagian pantat. Ternyata nih dari yang ini ring-ring kayak gini, ini kayak karpet gitu sih materialnya. Jadi mesti taruh sini. Ini double tipnya bisa kita lepas dulu. Mungkin biar ini kali, biar nggak rusak bagian baut sininya. Karena kan ini pasti diteken nanti, maksudnya bautnya gua kencengin gitu sih. Tinggal ngikutin instruksinya, beneran gampang sih semuanya. Nah, ini yang front. Oke, saatnya kita taruh bautnya. Oke, kelar yang ininya. Lanjut lagi ke nomor 4. Oke, nomor 4 udah langsung disuruh disatuin. Ini sama ininya. Oh, tinggi juga nih jadi. Atau bisa di bawah ini? Oh iya. Hidroliknya langsung bekerja dengan baik. Oke, belum ketahuan ya ini empuk atau enggaknya, gua masih nggak tahu nih. Dah dari satuin nomor 4, sekarang nomor 5 kita ngegabungin sama ini ya. Si bagian punggung. Ini gini. Oh, nggak ada rumahnya lagi ya. Jadi bener-bener langsung ditempel ke sininya. Oke, ini lanjut lagi baut yang L. L-nya tuh maksudnya ini ya begini, bukan kunci L ya, maksudnya emang bautnya ini yang bagian L tadi digabung sama ring, digabung sama 2 ring, ada yang pipih, ada yang kecilnya. Nah, ini digabungin buat begini dan kita pasang deh. Oh, harusnya begini ya. Yaudah, habis itu
masukin ke empatnya. Jadi tiap sebelah kanan sama kiri ini ada 2 yang mesti dibautin. Oke, yang atas udah, bawah juga udah. Jadi tips aja nih buat teman-teman ya, kalau ngencengin baut kayak gini, mendingan nggak usah sampai kenceng dulu. Jadi biar ada ruang buat digerak-gerakin. Jadi kan kita tadi selesai nih sebelah kanan. Nah itu jangan dikencengin dulu pokoknya. Biarin biar ada ruang, biar bisa gerak-gerak nih. Biar seberangnya juga nanti kita masukin baut-bautnya. Jadi masih ada kayak ada space gitulah buat kita ngebenerin. Kalau sebelah kanannya udah kekencengan, apa yang kirinya kekencengan gitu, jadinya susah sih buat nge-adjustnya lagi. Gitu kalau saran dari gua. Nah, ini kalau bautnya udah masuk semua, barulah kita kencengin. Terus kalau ngencengin juga saran dari gua, biasa kalau dulu nyeting drum ya, nyetem drum, itu gua nggak pernah sekeliling barengan kayak jarum jam gitu sih, enggak. Tapi kayak ini misalkan gue yang bawah dulu nih, habis itu gue nyilang ke yang sebelah sini, atasnya. Nah setelah ini ngencengin ke atas, baru kita ke seberangnya lagi, yang atasnya sekarang dikencengin. Nah habis itu ya udah kita ke seberangnya, yang bawah dia kencengin. Udah kelar. Oke, udah kencang bagian rangka buat nahan punggungnya. Terakhir adalah ya ini, nutupin covernya nomor 6 ya. Kita coverin si besi rangkanya ini, jadi biar kelihatannya tuh rapih aja ya. Nah, udah kencang. Sekarang seberangnya. Mestinya bautnya juga warna merah nih. Kayak baut pos. Jadi kelihatan apa ya, makin gaming gitu. Bautnya aja merah. Gue punya kursi gaming coy. Pertanda mesti rakit PC gaming apa? Gue nggak punya PC, punyanya laptop. Gak tau gue laptop gaming. Oke, sekarang the moment of truth. Cobain ya. Oh ini bisa di kanan kiri, nanti gue jelasin juga guys. Kita cobain dulu pantat gue gimana. Gini kursi gaming. Wah enak pas bagian leher. Bagian punggung gue juga ini enak coy. Ini ke atasin. Oke. Gini. Oke, ini impresi gua yang awam soal kursi. Ini sih hitungannya tuh menurut gua nggak empuk-empuk banget. Masih agak-agak keras. Soalnya gua ngebandingin sama jok X-Max gua. Sorry ya guys, gua ngebandinginnya sama jok motor. Soalnya yang kerasa di pengalaman gue juga adanya pantat gue ngedudukinnya jok motor, belum kursi gaming. Nanti kali kedepannya kita coba kursi-kursi gaming yang lain ya. Jadi penasaran juga sih. Nah terus itu soal empuknya ya. Jadi menurut gue ini masih oke sih buat dipakai duduk lama juga mantep. Nah sekarang ngomongin soal yang ini punggungnya ya, senderan. Jadi ini tuh biasanya kalau di kursi, ini kata videografer gue, di bawah kursi itu ada yang bisa diputar-putar ya kayak gini. Ini buat kayak keras atau enggak kerasnya bagian sandaran ini kita kebelakangin. Tapi ternyata setelah tadi gue putar ke kanan sampai mentok, terus ke kiri sampai mentok juga, ini tetap nggak bisa kita ubah jadi free gitu loh. Jadi itu mesti tetap manual kayak biasa kita mau nyenderin jok mobil gitu loh. Jok mobil ataupun jok kursi yang lain ya. Dan ini ya udah bisa sampai ke belakang. Dan kalau gua dikasih tahu infonya juga, ini ya ke belakangnya tuh bisa sampai 180 derajat guys. Gua kalau nyender agak-agak takut, jadi mendingan begini aja deh, lebih enak. Ini tuasnya kita tarik ke atas, terus dorong. Teman-teman bisa tiduran main di sini. Cuma kalau tidur kayaknya, jatuh guys. Tapi ya ini ngasih tahu aja kalau kursi gaming ini tuh, kursi gamingnya bisa sampai 180 derajat rebahannya, bagian punggungnya, gitu ya. Oke, ini gue balikin lagi dulu. Terus lanjut lagi bagian ini yang armrestnya, bagian tangan ya. Ini ada berbagai posisi sih, kayak ini bisa dinaik turunin, tuh sesuai kebutuhan teman-teman. Bisa, ini paling tingginya segini posisi gue. Paling rendahnya segini gitu ya. Gua jadi agak bongkok kalau paling rendah tuh, nggak asik. Jadi emang kalau gua enaknya yang paling tinggi aja.
Terus ini juga bisa digeser 3 posisi, ke kanan kirinya tuh bisa 3 posisi. Kayak ini tuh di tengah, terus kita miring ke kiri, bisa. Nggak perlu ada yang dipencet-pencet ya, jadi langsung diputar-putar aja. Ada apa ya, ada cetekannya sih, tuh kayak gini. Kanan, tengah defaultnya, atau kiri masuk ke dalam. Terus tinggi gue 177 cm, ini dari yang apa, belakang lutut nih, di balik lutut nyentuh. Terus kaki gue juga segini masih nyentuh tanah, masih enak. Dan yang gue baca sih dari googling ya, kalau duduk itu pada saat kita kerja ataupun kita main game, pokoknya pada saat duduk aja lebih baik kaki itu emang nyentuh tanah. Jadi enakan daripada segini ngatung ya. Enaknya itu nah nyentuh tanah. Jadi bisa lebih apa ya, porsi tulang kita tuh lebih benar gitu loh. Termasuk yang bagian ini punggung, sebenarnya tuh emang lebih enak kita tuh nyender begini ya. Jadi tulang punggung kita tuh nggak bengkok, gimana sih maksudnya, jangan begini gitu loh, nggak nempel sama punggung, nggak nempel sama senderannya ini. Jadi lebih bener tuh kalau yang gue baca-baca ya, ini nempel sama bagian sandaran gini sih gitu. Oke ya, paling kalau ngomongin kesimpulan sekarang, ini menurut gue worth it sih. Materialnya tuh kulit PU leather gitu ya. Terus warnanya juga menurut gue keren. Warna merahnya tuh ngejreng ya, bukan merah ati, bukan merah bata. Ini bener merahnya tuh merah kayak gaming gitu. Sorry aja kalau misalnya tempatnya tidak belum mendukung, tapi ini keren sih guys. Harga 2,2 juta ya, 2.199.000, belum diskon. Terus belum lagi nanti free ongkir. Ongkir mesti dipikirin soalnya ini barang gede guys. Gue nggak tahu nih kena dimensi sama volumenya tuh berapa kilo ya. Pastinya kalau ada free ongkir sih lumayan. Dan ya udah, paling kalau teman-teman pengen beli juga terserah mau beli yang warna hitam atau yang warna abu-abu kayak yang gue punya ini. Monggo aja cek link di deskripsi di bawah buat info lebih lanjutnya. Nanti gue taruh juga link gamernya di situ ya. Sip, kursi baru. Jadi kursi ini, kursi make up udah selesai masanya. Terima kasih. Dan yaudah ya, segini aja paling videonya. Terima kasih loh pokoknya buat teman-teman yang udah nontonin tadi dari awal sampai akhir sekarang. Semoga bermanfaat buat teman-teman yang pengen beli kursinya juga, buat nyoba-nyobain dulu ya. Sebelum nyobain yang harganya lebih mahal lagi, 5 juta, 7 juta. Wah, cobain yang ini dulu deh. Siapa tahu udah puas sama yang ini, harga 2 jutaan. Teman-teman punya selisih duit, mending di-upgrade lagi PC gaming ataupun beli laptop gamingnya lagi. Bener nggak? Daripada buat kursi aja sampai 5 juta, sampai 7 juta, sampai belasan juta. Kalau yang 2 juta kayak gini aja udah enak banget. Ya, terima kasih banget pokoknya buat teman-teman nih udah nonton dari awal sampai akhir. Dan seperti biasa nggak usah di-like, nggak usah di-share, dan nggak usah juga di-subscribe channel ini kalau tidak bermanfaat. Tapi kalau bermanfaat ya silahkan share juga dong ya teman-teman, siapa tahu nambah pahala. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Cheers.